Makanya saya heran, kok Kiai Imad mengatakan bahwasanya setiap ada pembahasan di dalam kitab-kitab para ulama ataupun hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan kemuliaan Ahlul Bait, itu hanya kembali kepada Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, juga Bani Hashim dan Bani Muthalib pada zamannya, tidak untuk dzurriyyah yang sekarang dan seterusnya. Ini kaidah dari mana? Saya ingin mempertanyakan Kiai Imad, antum dapat kaidah dari mana? Kitab apa, shahifah berapa, juz berapa? Ana pengen tahu. Karena Anda tidak pernah menemukan kaidah semacam ini dalam kitab-kitab para ulama. Bahkan Anda berpikir mungkin ini adalah kaidah yang dibuat-buat oleh Kiai Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Al-Faqir Tubagus Ahmad Kuzwini dalam kesempatan kali ini ingin mengomentari beberapa statement dari Kiai Imaduddin asal Kresek Kabupaten Tangerang. Buat kegaduhan umat dan mengaburkan kecintaan umat terhadap habaib selaku dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana terverifikasi atau terkonfirmasi tidaknya nasab Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, karena saya rasa penjelasan dari guru-guru kita, para ulama-ulama kita, seperti yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh Buya Yahya atau Kiai Haji Idrus Romli atau Kiai Haji Busnadih Maimun atau penjelasan dari Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, saya rasa sudah cukup gamblang, sudah cukup jelas. Maka dari itu saya ingin mengomentari pendapat Kiai Imad ini yang lumayan juga sangat kontroversi bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Kita lihat dulu cuplikan daripada statement Kiai Imad. Ketemu lagi bersama saya Riko Aji Dharma di Islam Aktual TV. Kali ini kita akan membahas tentang gelar Habib. Langsung saja kita akan bertanya kepada Pak Yai, apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Nah, jadi statement pertama kita sudah dengarkan bahwa Kiai Imad mengatakan gelar habaib atau habib itu tidak ada dalam Islam. Yang ada gelar habib itu berlandaskan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan ucapan daripada Yahudi dan Nasrani. Perlu kita ketahui dulu bahwasannya ayat surat Al-Maidah ayat 18, asbabun nuzulnya sebagaimana diceritakan dalam berbagai kitab tafsir. Salah satunya yang saya kutip adalah dari kitab Ad-Durrul Mansur karya Al-Imam As-Suyuti. Di situ dijelaskan bahwa pada suatu saat sekelompok Yahudi datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berbincang-bincang dengan baginda Rasul, dan di akhir kata
Rasul mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memberi pesan tahdzir, mengingatkan, memperingati mereka bahwa akan adanya ancaman Allah Subhanahu wa taala jika tidak memenuhi dakwah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sekelompok Yahudi ini berkata kepada baginda Rasul, "Ma takhawwafna ya Muhammad?" Kenapa engkau menakut-nakuti kami wahai Muhammad? Lalu mereka melanjutkan perkataan mereka, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Udah Muhammad, jangan takut-takuti kita. Kita ini abna'ullah, anak-anak Allah, manusia-manusia yang dekat dengan Allah. Wa ahibba'uhu, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi Kiai Imad ngambil dalil dari ayat ini, dari hikayat ucapan Yahudi dan Nasrani. Namun yang saya tidak habis pikir bahwa kenapa Kiai Imad kok ngambilnya dari hikayat Yahudi, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang diriwayatkan hadis tersebut dari Imam, yang diriwayatkan hadis tersebut oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, "Ana habibullahi wala fakhra." Kata baginda Rasul, saya ini adalah kekasih Allah, dan saya mengatakan seperti ini, wala fakhra, tidak ada kesombongan dalam hati saya. Jadi kenapa Imad mencatut Habib itu asal katanya dari ucapan Yahudi, tidak mengambil dalil daripada ucapan sabda Rasul? Padahal kalam Rasul adalah kalam yang paling bijak, kalam Rasul adalah kalam yang paling benar dan paling sesuai. Jadi tidak habis pikir kenapa mencatut ucapan Yahudi sebagai dalil, bukan atau mengabaikan ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dirinya sendiri sebagai Habib, sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi statement Kiai Imad yang pertama sudah terbantahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya statement Kiai Imad. Kita lihat cuplikannya yang kali ini. Lalu bagaimana menurut Pak Yai sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yai? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam, dan termasuk ubayyah al-jahiliyah. Lantas bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib, Pak Yai? Orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu bahwa kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Habib akan menjadikan orang yang dipanggil ini menjadi sombong dan angkuh, maka hukum memanggilnya adalah haram, karena al-i'anah alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman dulu perlu kita ketahui, sebagaimana penjelasan dalam kitab Is'adur Rafiq wa Bughyatut Tasdiq, bahwasanya kata Habib itu oleh penduduk Yaman, penduduk Hadramaut, adalah suatu uruf am, istilah yang tidak baku, yang ditujukan kepada mereka yang bernasab bersambung kepada Sayyidina Alawi bin Ubaidillah. Lambat laun akhirnya kata Habib itu menjadi uruf khos, menjadi kata atau istilah yang baku bagi mereka yang bernasab kepada Sayyidina Alawi bin Ubaidillah. Kenapa bisa dibakukan? Karena kata Habib ini adalah kata yang memotivasi masyarakat
menggugah hati masyarakat untuk mencintai mereka-mereka yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Alawi bin Ubaidillah, yang nasabnya lagi bersambung kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bahwasannya memuliakan dzurriyyah Nabi, memuliakan ahlul bait adalah bagian daripada ajaran Islam sesuai dengan tuntutan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tilik secara makna, silahkan buka kamus apa saja. Salah satu yang saya kutip adalah Kamus Al-Misbah, karya daripada Imam Al-Fayumi. Dikatakan bahwa Habib itu adalah wazan fa'ilun, yang bisa diartikan sebagai isim fa'il, bisa juga diartikan sebagai isim maf'ul. Contoh, saya mencintai seseorang, maka saya sah dikatakan sebagai Habib karena saya mencintai seseorang. Atau saya dicintai oleh seseorang, maka saya pun sah dikatakan sebagai Habib karena saya dicintai oleh seseorang. Jadi kata Habib itu adalah bentuk kata kecintaan terhadap seseorang. Wajar dan pantas, bahkan wajib kita mengatakan Habib, mengatakan suatu ungkapan kecintaan, kemuliaan kepada dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun secara uruf lughawi, siapapun manusia yang mencintai ataupun yang dicintai sah untuk dikatakan Habib. Dan selanjutnya saya ingin mengomentari ada cuitan Kiai Imad bahwasanya mengatakan Ahlul Bait itu cuma 4 orang. Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Adapun dzurriyyahnya itu tidak termasuk dalam kategori Ahlul Bait. Sehingga kata Kiai Imad bahwa keturunan-keturunannya, para dzurriyyahnya atau para habaib yang sekarang hidup itu tidak mesti untuk dimuliakan, karena tidak ada dalil untuk memuliakan mereka. Siapa ahli baitnya Rasulullah? Dia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah, Bani Hashim, Bani Muthalib yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya tidak bisa disebut ahli baitnya Rasulullah. Wa kullu fadilatin waradat fi fadilati ahli bait Rasulillah raja'a ilaihim la ila dzurriyyatihim. Setiap ada hadis tentang fadilah ahli bait itu kembali kepada mereka, ahli bait Rasulullah yang ada pada zamannya. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat layak seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang wajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Apakah benar? Mari kita sama-sama uji dengan kajian ilmiah. Pertama, dalam kitab At-Tamhid karya Al-Imam Ibnu Abdil Barri, ketika menjelaskan tentang hadis bahwasannya ada sekelompok sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika?" Bagaimana cara kami untuk bersolawat kepadamu? Ajarkan kami bersolawat kepadamu wahai baginda Rasul. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi mengatakan, "Qulu," ucapkan oleh kalian wahai para sahabat, "Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik
ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Jadi Nabi mengajarkan sholawat biasanya yang masyhur, yang kita ketahui bahwasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi dalam hadis ini beliau mengatakan wa azwajihi wa dzurriyyati. Nah, dengan dasar dalil hadis ini para ulama menyatakan bahwa azwaj Nabi, istri-istri Nabi dan dzurriyyah keturunan Nabi termasuk daripada golongan keluarga Nabi yang mulia. Alhamdulillah. Yang kedua, di dalam kitab Shahih Al-Bukhari yang disyarahi oleh Irsadus Syari, karya daripada Al-Imam Al-Qustolani, ketika menjelaskan ayat la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya, la as'alukum alaihi ajra. Aku, kata Nabi, tidak meminta kepada kalian atas tablighur risalah, penyampaian dakwah sepeser pun, kecuali illal mawaddata fil qurba, kecintaan terhadap kurba, kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan di dalam Irsyadus Sari bahwasanya wala tunkiril wasata bi ahlil bait wa ihtiramihim wa ikramihim idhum minad dzurriyyati thahirah allati hiya asyrafu baitin wujida 'alal ardi fakhran wa hasaban wa nasabah. Dalam Irsyadus Sari dijelaskan, jangan kalian mengingkari wasiat tentang ahlul bait. Kita itu kepada ahlul bait harusnya memuliakan, mengagungkan mereka. Kenapa? Idhum minad dzurriyyati thahirah, karena mereka adalah turunan-turunan yang mulia, bersumber dari keturunan yang mulia. Kemuliaannya yang ada di muka bumi, baik secara keagungan, secara derajat, dan juga secara nasabnya. Wala siyama idza kanu muttabi'ina lis-sunnati shahihah, apalagi jika dzurriyyah Rasul tersebut mengikuti ajaran Rasulnya, mengikuti ajaran Islam secara lurus, secara istiqomah, itu lebih utama untuk kita muliakan. Kama kana alaihi salafuhum kal Abbas wa bani, seperti pendahulu-pendahulu mereka, seperti halnya Imam Ibnu Abbas, wa bani, dan juga anak-anak keturunannya, dan juga Sayyidina Ali wa ali baitihi, dan keluarga daripada Sayyidina Ali, wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain, wa naf'an bimahabbatihim amin ya rabbal alamin. Bukan cuma sampai di situ. Dalam kitab Jami'us Shaghir yang disyarahi oleh Faidul Qadir tercantum salah satu hadis. Baginda Rasul mengatakan, ukhlufuni fi ahli baiti, jadilah kalian pengganti-penggantiku untuk bertanggung jawab urusan ahli baitku, kata Nabi SAW. Mari kita lihat apa penjelasan daripada hadis ini. Al-Imam Al-Munawi mengatakan, ketika menjelaskan fi ahli baiti, siapa ahli baiti? Aliyin wa Fatimah wa banaihima wa dzurriyyatihima. Ahli baitku, kata Nabi, ialah, dijelaskan Sayyidina Ali
Sayyidatina Fatimah, kedua anak mereka yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, juga dzurriyyah mereka, keturunan mereka itu bagian daripada ahlul baitku. Maka fahfadhu haqqi, jagalah hakku fihim, yang ada dalam tubuh mereka, yang ada dalam jiwa raga mereka. Wa ahsinul khilafata alaihim, dan perbaikilah, bertanggung jawab atas mereka. Dengan cara apa? Bi'idhamihim wa ihtiramihim wa nushihim, dengan cara memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan juga memberi nasihat kepada mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi yang namanya dzurriyyah Nabi sampai saat ini itu dikatakan ahlul bait, masih dalam kategori ahlul bait, dan cukup jelas, bahkan sudah cukup bahwasannya memuliakan dzurriyyah Nabi tertera di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab salafun sholih. Jadi ada dalilnya. Kiai Imad mengatakan tidak ada dalilnya memuliakan dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi. Ini loh dalilnya. Jadi jangan serampangan menyampaikan fatwa atau statement. Menyampaikan fatwa atau statement, gunakanlah sebagaimana perjalanan salafun sholih, ulama-ulama kita yang istiqomah, bukan mengandalkan statement sendiri atau pemikiran sendiri, karena bisa itu akan membuat suatu perpecahan, adu domba di antara umat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi dari beberapa referensi kitab-kitab para ulama salafun sholih, kita bisa tahu bahwa dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekarang bahkan ila yaumil qiyamah itu termasuk daripada golongan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya heran, kok Kiai Imad mengatakan bahwasanya setiap ada pembahasan di dalam kitab-kitab para ulama ataupun hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan kemuliaan ahlul bait, itu hanya kembali kepada Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, juga Bani Hashim dan Bani Muthalib pada zamannya, tidak untuk dzurriyyah yang sekarang dan seterusnya. Ini kaidah dari mana? Saya ingin mempertanyakan Kiai Imad, antum dapat kaidah dari mana? Kitab apa, shahifah berapa, juz berapa? Ana pengen tahu. Karena Anda tidak pernah menemukan kaidah semacam ini dalam kitab-kitab para ulama. Bahkan Anda berpikir mungkin ini adalah kaidah yang dibuat-buat oleh Kiai Imad. Selanjutnya, saya ingin mengomentari salah satu statement Kiai Imad bahwasanya gelar Habib itu bisa menimbulkan tafakhur bil ansab, kesombongan dalam hati, membanggakan diri tentang keturunan. Saya ingin mengatakan bahwa tafakhur bil ansab, menyombongkan diri terkait keturunan seseorang, itu tidak bisa dihukumi hanya untuk kalangan habaib. Siapapun orangnya, siapapun golongannya, mempunyai nasab yang mulia, yang unggul, yang utama. Apabila mereka sombong membanggakan diri mereka dengan keturunannya, maka perilaku tersebut adalah yang diharamkan oleh agama dan tidak sesuai dengan anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menasihati kita semua. Apa yang beliau utarakan di dalam kitabnya? Wa man iftakhara 'alan nasi binasabihi wa bi abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Siapapun orangnya yang membanggakan diri di halayak umum dengan nasabnya, dengan keturunannya, dengan
nenek moyangnya yang mempunyai keutamaan dan keunggulan, dhahabat barakatuhum, maka hilanglah keberkahan nasab dari mereka orang. Li'annahum ma kanu yaftakhiruna wa la yatakabbaruna 'alan nas. Karena dulu nenek-nenek moyang mereka, keturunan-keturunan mereka, orang tua mereka tidak pernah membanggakan diri tentang nasabnya, tidak pernah takabur, sombong, congkak terhadap orang lain. Karena apabila mereka melaksanakan hal tersebut, la batala fadluhum, batal sirna keutamaan dari diri mereka masing-masing. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya dalam satu hadis baginda Rasul mengatakan, man abta'a bihi 'amaluh lam yusrih bihi nasabuh. Siapa orang yang amalnya tidak cepat-cepat untuk melaksanakan kebaikan, lambat karena melaksanakan keburukan, lam yusrih bihi nasabuh, tidak ada manfaatnya bagi mereka nasab-nasab mereka yang mulia. Jadi apapun keturunannya, mau itu kalangan habaibnya, mau itu kalangan radennya, mau itu kalangan pejabatnya, mau itu kalangan sultan atau tubagusnya, maka tidak ada manfaat jika tidak dibarengi dengan amal perbuatan. Afwan, Al-Faqir Tahaddus bin Ni'mah, Tubagus Ahmad Qazwini bin Tubagus Romli Ma'mun bin Tubagus Ma'mun bin Tubagus Muhammad Isa bin Tubagus Muhammad Ali bin Tubagus Muhammad Idris bin Tubagus Ismail bin Tubagus Sa'id bin Tubagus Mubarak bin Pangeran Muhammad Arya Banten bin Syekh Maulana Abdul Mafakhir Abdul Qadir bin Syekh Maulana Muhammad Nasruddin bin Syekh Maulana Yusuf Kasunyatan bin Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kita sama ketahui siapa sosok Sultan Banten Maulana Hasanuddin. Namun sekalipun begitu, keturunannya ke bawah tidak akan terbawa mulia jika keturunannya sombong, angkuh, dan tidak meneladani perilaku-perilaku nenek moyangnya yang terdahulu. Maka janganlah berbangga dengan nasab, janganlah berbangga dengan keturunan. Apapun keturunan kita, golongan kita, maka marilah kita bersama rendah hati, tawadu. Jangan sampai kita membanggakan diri kita di depan halayak umum bahwa kita adalah mempunyai turunan yang mulia. Dan ketaatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'ah." Kewajiban bagi seseorang muslim untuk sam'an wa ta'ah, menerima dan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, fima ahabba wa kariha, di dalam perkara yang ia cintai, yang ia sukai ataupun tidak. Kalau urusan perintah agama ia suka ataupun tidak, maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Illa ayyu'mara bimaksiyah, kecuali dia ada yang memerintahkan untuk melaksanakan maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila ia diperintahkan untuk melaksanakan suatu permaksiatan, maka tidak ada kata sam'ah wa ta'ah, tidak ada mendengar, tidak ada menerima, dan tidak ada ketaatan di dalam hal tersebut. Jadi pada intinya, semua kemuliaan yang ada di dalam nasab bermanfaat jika kita melaksanakan suri tauladan yang telah dicontohkan oleh keturunan-keturunan terdahulu kita. Namun apabila kita tidak melaksanakan sesuai suri tauladan mereka, maka tidak ada manfaatnya untuk kita. Dan ingat, ketaatan hanya milik orang-orang yang sesuai dengan jalur syariat Allah dan Rasulnya. Sekalipun dia habaib,
sekalipun dia tuh bagus, sekalipun dia kiai, sekalipun abuya, bila memerintahkan tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk menolaknya. Namun siapa saja orangnya yang mengajak kita untuk jalan kebaikan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk kita mentaati dan mengikuti orang tersebut. Di akhir kata, sebelum saya menutup daripada kesempatan kali ini, sekali lagi saya berpesan, mari jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai antara habaib dengan kiai, antara habaib dengan ulama, umat Islam dan umat Islam lainnya diadu domba karena hanya sebatas perkara nasabiah saja. Yang terpenting adalah persatuan. Kita hormati para ulama, kita cintai para habaib, kita junjung tinggi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.